Ngakak, emak-emak tiba-tiba datangi Anies Baswedan, semoga bapak jadi presiden, tapi minta uang beli beras dulu. Yang penting bapak jadi presiden. Anies Baswedan, gubernur yang suka sekali ngecat genteng warna-warni, ternyata namanya masih diingat banyak orang, terutama dalam hasil survei. Anies adalah gubernur yang berhasil memainkan politik identitas di dalam mencapai puncak karirnya. Dan dia tentu disupport oleh orang-orang yang juga punya pemikiran yang sama. Karena dia ahli dalam tata kata, ahli berpidato gitu. Cocoknya sebagai dosen atau motivator, cocok ini Anies gitu. Tapi ketika ditempatkan sebagai gubernur DKI, ditunjuk sebagai gubernur DKI, akhirnya ya kita bisa tahu yang bisa dia lakukan cuma kelebihan bayar. Dilansir dari tribunmedan.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu-ibu dan didoakan agar terpilih menjadi Presiden RI. Namun setelah itu, ibu-ibu itu langsung meminta uang kepada Anies untuk membeli beras. Momen itu terjadi saat Anies mengunjungi Sate Padang Maitam dan terekam di Instastory Anies Baswedan Selasa 21 Juni 2022. Pada kesempatan itu Anies tampak mengenakan kemeja batik coklat sembari menyantap makan siang dengan seporsi sate padang. Setelah selesai makan, orang nomor 1 di ibu kota itu menyalami dan berfoto bersama sejumlah orang di warung makan tersebut. Suara samar-samar terdengar doa-doa agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berhasil terpilih menjadi Presiden 2024 mendatang. Kata seseorang yang berada di rumah makan tersebut, semoga jadi presiden. Nah, saat Anies hendak keluar, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang ibu berbaju biru. Ibu tersebut kemudian meminta Anies untuk memberinya uang belanja guna membeli beras. Setelah itu, ibu tersebut mendoakan Anies menjadi presiden. Kata si emak-emak berhijab biru itu sambil menyalami Anies, "Aku minta belanjo untuk beli beras. Yang penting bapak jadi presiden." Anies pun terlihat hanya menjawab singkat permintaan ibu tersebut dan menjabat tangannya. Lah, kok nggak dikasih duit, Pak? Diketahui Anies menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan diusung menjadi Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Meski demikian, diperlukan reaksi dari masyarakat dan partai politik untuk mendeklarasikan Anies sebagai Capres dari Nasdem. Ya, begitulah Wan, kejadian ngakak tersebut menyiratkan jika rakyat cuma mau memilihmu karena ada maunya, ada motif tersembunyi di baliknya, bahwa agenda gak serta-merta tulus karena mau memilih sosokmu. Mau bukti? Ya, yang pertama baru saja terjadi. Si mama itu dengan gak tahu malunya atau saking polosnya meminta duit buat belanja, buat beli beras kepada Wan Beras. Oh ya, saya tahu, mungkin si ibu itu baru saja melihat berita ya Pemprov DKI dalam hal ini Anies yang gembar-gembor, heboh banget sejagat raya, ekspor beras yang besarannya sungguh-sungguh di luar nalar. 19 ton loh, ngakak karena FYI 19 ton itu kalau dilihat dari rataan panen petani padi Indonesia dapat diperoleh dari 9 petani saja dengan luas lahan rata-rata yang 0,3 hektar itu. Klaim yang sangat-sangat berlebihan, bombastis, emang gak bener kelebihan ya gitu. Kemudian yang pasti bawa agenda dalam deklarasi dukungan Wan Abut beberapa waktu lalu. Usai kelompok orang turun ke jalan deklarasi dukung Anies dengan mengatasnamakan FPI Reborn. Kali ini muncul lagi kelompok bernama Majelis Sang Presiden Kami. Mereka tidak turun ke jalan tapi menggelar acara di dalam gedung. Mereka mengaku terdiri dari kelompok ex-HTI, ex-Napiter, dan ex-FPI. Bagaimanapun juga, Anies sangat sulit melepaskan diri dari kelompok ini. Bahwa kami memberikan landasan untuk Bapak Anies maju ke Pilpres 2024-2029 nanti. Trauma pada pilkada paling brutal di 2016 bisa dihapuskan dalam ingatan kita. Yang penting Pak Anies tidak pernah korupsi sampai saat ini. Yang kami tahu seperti itu dan kami siap untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan dan janji-janji beliau pada saat kampanye yang lalu. 23 janji itu alhamdulillah sudah 99% sudah ditepati. Ya kita tahu sendirilah di tangan pemerintah, kelompok HTI, FPI dan sejenisnya diberangus. Otomatis mereka jadi benci dan dendam kepada pemerintah. Dendam ini akan terus melekat di otak bagai lem setan, hampir tak mungkin dilupakan. Mereka butuh tumpangan agar bisa berkuasa.
Salah satunya adalah mendukung salah satu calon yang mereka anggap bisa memfasilitasi keinginan mereka kelak. Anies yang sejak Pilkada 2017 didukung oleh gerombolan Rizik DKK, kini sulit melepaskan diri dari mereka. Pendukung Anies selalu dicap dari kelompok seperti ini. Acara deklarasi dukungan Anies sempat geger karena terlihat ada bendera yang diduga atribut HTI di atas panggung acara. Nah kan, bawa agenda. Seperti yang kita tahu bahwa HTI, FPI, dan napiter-napiter tersebut adalah orang-orang yang demen, cinta mati, dan rela mengorbankan diri mereka untuk jadi pengantin demi tegakkan khilafah. Jadi jelas dong agenda apa yang mereka bawa. Nah, dengan mendukung Wan Abut yang juga berhasil mereka dudukan dengan empuk di pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia, mereka lagi-lagi mau tunggangi Wan Abut untuk pimpin negara ini. Duh, ngeri banget kalau sampai kejadian. So, saya kasihan sih sebenarnya sama Wan Abut karena nggak ada yang benar-benar ikhlas mendukung karena sosoknya, karena prestasinya, karena kinerjanya. Masing-masing dari pendukungnya bawa agenda dan kepentingan tersendiri. Kasihan. Bagaimana menurut Anda? Mau jadi surya, karya Anies di Skakmat Butet Kertarejasa, ditulis oleh Jevan dari laman siwar.com. Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Taman Ismail Marzuki ini ingin kita bangun menjadi sebuah ekosistem seni budaya. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita. Nah loh, Butet Kertarejasa, kritik Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Saat mengunjungi TIM, dirinya hanya termangu melihat ruang kosong yang jejak sejarahnya telah binasa. Seakan harus mulai lagi dari nol, membangun pusat kesenian atau kebudayaan TIM. Dia menuliskan, jangan-jangan memang begitulah selera arsitektur modern. Merevitalisasi adalah membinasakan dan meniadakan sejarah, meratakan tanah dan bikin bangunan baru yang terasa congkak. Ironis banget ya, arsitektur kan sesungguhnya juga kerja kebudayaan. Selanjutnya, seniman legendaris itu mengkritik status TIM dari sebelumnya sebagai institusi sosial berupa yayasan menjadi institusi bisnis dengan bentuk perseroan terbatas. Butet berkata, jelas sekali maksudnya, pendidikan dan kebudayaan bukan dimaknai sebagai investasi demi melahirkan manusia-manusia berkualitas demi masyarakat yang beradab, tapi menjadikannya mata rantai industri untuk menangguk laba sebanyak-banyaknya. Sejumlah foto dan video diunggah di akun Instagram pribadinya ketika ia berkunjung ke TIM yang sudah berubah karena proyek revitalisasi. Sebagaimana dilansir dari laman tempo.co dan pikiranrakyat.com, dalam opini saya, setidaknya ada dua hal yang disayangkan oleh seniman senior tersebut. Silakan nanti diperdebatkan di kolom komentar ya. Pertama, Butet menyayangkan revitalisasi bangunan TIM yang seolah-olah melupakan sejarah. Sejak direvitalisasi, ada sejumlah situs kebudayaan yang hilang seperti teater arena, teater tertutup, teater terbuka, studio Huriah Adam, Wisma Seni, gedung pameran, dan Geraha Bakti. Di awal-awal revitalisasi TIM oleh Anies memang sudah mengundang polemik karena tidak dilibatkannya seniman dalam proyek ini. Proyek itu juga menelan dana fantastis sebanyak 1,8 triliun. Kedua, Yayasan TIM yang adalah wadah bagi seniman sudah berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Padahal inti dari seni itu ya murni seni, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Bukan sisi komersialnya saja. Itulah yang membedakan teater dan dunia hiburan mainstream. Contohnya begini, dalam opini saya misalnya, saya ingin menjadi seorang seniman, katakanlah pelukis atau penari. Nah, saya melakukan itu bukan semata-mata demi faktor uang semata,
tapi kepuasan batin yang saya nikmati. Itulah seniman. Cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi, seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli Tim. Karena itu Komisi 10 setuju dan mendukung supaya revitalisasi tim ini di moratorium dulu. Kan sakit dong, ini orang nggak menghargai sekali. Saya sih minta bukan hanya peringatan, teguran, sanksi kepada pemimpin daerah yang telah melakukan kebijakan tidak melewati prosedur yang sebenarnya. Dan negara tidak hadir untuk mencari untung. Negara itu hadir untuk melaksanakan konstitusi. Kalaupun saya mendapatkan uang dari hal itu sah-sah saja, tapi bukan itu tujuan utamanya. Bukankah dengan menjadikan Yayasan Tim menjadi PT, ini berarti sudah menyimpang dari tujuan mulia tersebut? Sekali lagi, ini debatable. Revitalisasi seolah-olah menghilangkan jiwa dari semangat tim yang dibangun pada 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin tersebut. Tim memang sudah menjadi bangunan mewah dan modern, tapi apakah itu mempunyai jiwa di dalamnya atau sekedar bangunan saja? Mengingat mall dan bangunan mewah sudah cukup banyak di Jakarta. Yang menarik kemudian Butet memberikan kritik keras. Menurutnya, Indonesia belum menjadi Suriah. Maka dari itu dalam revitalisasi harus menghormati sejarah dan kebudayaan. Tulis Butet melalui akun Instagramnya Selasa 21 Juni. Atau jangan-jangan ini memang selera penguasanya, Gubernur DKI yang tak memiliki adab dan kemauan menghormati sejarah dan kebudayaannya. Ingat loh, Indonesia belum berubah jadi Suriah, tapi arogansi dan keganasan membinasakan sudah memperlihatkan tanda-tandanya. Wah, seru nih. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?